قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Oke, ini menarik Ustaz, insyaallah Ustaz. Ada dua pertanyaan mungkin yang akan ditanyakan satu saja dikarenakan waktu dan juga mungkin ada kesempatan-kesempatan yang lain. Assalamualaikum ya Ustaz, pernah ada seseorang yang dalam hidupnya melakukan amalan neraka, namun pada akhir hayatnya dia bertobat dan menghantarkan dirinya ke amalan surga. Ada pula orang yang dalam hidupnya melakukan amalan surga, tapi di akhir hayatnya ia melakukan amalan yang menghantarkan ke neraka. Dan bagaimana kan hal ini? Jadi menyambung dengan foya-foya tadi Ustaz. Ketika mudanya mungkin dia foya-foya, tapi ketika dia meninggal di akhir hidupnya tobat tapi nggak ada yang tahu, tapi semua orang mungkin menyalahkan dia adalah ahli maksiat. Gimana nih Ustaz? Iya, hadis yang penanya tanyakan itu hadis yang sahih riwayat Bukhari. Nabi SAW bersabda, "Walladzi la ilaha illa ghairu, inna ahadakum la ya'mal bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha ila dhira' fayasbiqu 'alaihi kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhulaha." Sesungguhnya ada di antara kalian yang akan mengisi waktunya dan hidupnya dengan mengerjakan amalan-amalan ahli surga sampai jarak antara dia dengan surga satu hasta. Apa maknanya? Di penghujung hidupnya. Fayasbiqu 'alal kitab. Namun kitab Allah mendahulinya dan ia tergelincir mengerjakan amalan ahli neraka di akhir hayatnya tersebut, maka ia dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Wa inna ahadakum. Lalu Nabi melanjutkan hadisnya, dan sesungguhnya di antara kalian la ya'mal bi amali ahlin nar, ada yang mengisi kehidupannya dengan mengerjakan amalan-amalan ahli neraka hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', sampai jarak antara dia dengan neraka tinggal satu hasta. Apa artinya? Ini orang udah mau mati gitu loh, sudah berada di penghujung hidupnya. Fayasbiqu 'alail kitab, lalu kitab Allah mendahului dia dan ia bertobat, berhijrah, lalu mengerjakan amalan ahli surga, faidahulaha, maka dia akan masuk ke dalam surga. Nah, bagaimana kita memahami hadis tersebut? Ada dua penggalan, berarti kan gitu ya, ada dua penggalan nih. Penggalan yang pertama, orang yang mengisi hidupnya dengan amalan ahli surga, dengan ibadah, dengan zikir, dengan tauhid, dengan sholat, dengan puasa, dengan salawat, tetapi di akhir hayat tergelincir dan masuk api neraka. Penggalan kedua itu sebaliknya, 180 derajat berbeda. Apa rahasianya? Adapun rahasia di penggalan pertama, di antaranya adalah terdapat pada riwayat yang lain. Nabi mengatakan fima yabdulin nas. Jadi orang yang mengisi kehidupannya dengan amalan-amalan ahli surga, ternyata itu hanya di hadapan manusia. Hanya di hadapan manusia. Jadi ketika manusia tidak ada, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia tidak ikhlas kepada Allah ketika dia beribadah, ketika dia sholat, ketika dia berzikir, ketika dia berpuasa, semua ibadahnya hanya mencari pujian dan pandangan manusia. Maka sebagai hukumannya, Allah bongkar kedoknya di akhir hayatnya. Biar pada lihat tuh, kan ada cari pujian manusia kan? Di akhir hayatnya biar manusia tahu seberapa buruknya dia. Oleh karena itu, sekali lagi, orang yang benar-benar mengerjakan amalan ahli surga dengan niat ikhlas, insya Allah tidak terjadi yang seperti ini. Insya Allah tidak terjadi yang seperti, dengan syarat apa? Kita harus bertakwa bukan hanya di penampilan kita saja, bukan hanya di kostum kita saja, namun kita harus menjaga takwa itu dari dalam hati kita. Adapun yang kedua, dijelaskan oleh sebagian para ulama seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ini karena rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang seumur hidupnya mengerjakan kemaksiatan seperti kisah pembunuh 99 plus 1 nyawa itu, hadis Muslim. Kan dia kerjanya ngebunuh orang, mungkin ngebacok orang, nikam orang, tapi ternyata di akhir hayatnya dia bertobat dan dia berhijrah, dan di tengah jalan meninggal dan dia dimasukkan ke dalam surga. Dijelaskan oleh para ulama ketika membicarakan hadis ini murni karena rahmat dan karunia Allah SWT. Namun ini sangat langka, kasus seperti ini langka, jarang, persentasenya nggak besar, dan kita nggak bisa ambil resiko. Ustadz, saya yang ini aja deh, nggak bisa karena kita tidak tahu. Oleh karena itu saran saya, kalau dalam masalah dunia kita punya prinsip safety player, kenapa tidak gunakan prinsip ini dalam masalah akhirat? Jadi kalau dalam masalah dunia kita nggak mau ambil resiko, dalam masalah investasi kita nggak mau ambil resiko, kalau dalam masalah muter uang kita nggak mau ambil resiko. Kenapa kita mempertaruhkan akhirat kita dengan harapan masuk ke dalam hadis ini? Ingat, peluangnya sangat kecil,
Ini kasus langka kata para ulama. Oleh karena itu safety player lah, rintis dari sekarang dan ikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu akhirnya. Makasih Ustaz. Karena kita nggak pernah tahu kapan kita akan. Betul. Betul. Baik.